Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi perjuangan Raden Ayu Kartini dalam membangun bangsa. Raden Ayu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Teluk Awur, Mayong, Distrik Jepara, Jawa Tengah. Kartini dilahirkan dari keluarga ningrat. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, merupakan keturunan bupati, dan ibunya Mas Ayu Ngasirah, putri Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang mandor pabrik gula milik pemerintah Hindia Belanda. Kakek beliau dari pihak ibu ini adalah seorang guru ngaji dan juga ulama di daerah Mayong, Jepara. Kartini merupakan putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Kakek Kartini, Pangeran Condro Negoro, termasuk generasi awal dari kalangan orang Jawa yang menerima pendidikan barat dan menguasai bahasa Belanda dengan sempurna, sehingga beliau sangat terbuka dalam hal memberikan pendidikan kepada keturunannya. Kartini menempuh pendidikan sampai usia 12 tahun, lulus dari Hollandaise School, setara sekolah dasar, kemudian melanjutkan ke Europes Leghard School, sekolah dasar milik pemerintah Hindia Belanda bagi anak-anak keturunan timur asing atau pribumi dari kalangan bangsawan terkemuka. Setelah 3 tahun, Kartini harus menjalani tradisi pingitan, yaitu sebuah tradisi yang tidak memperbolehkan gadis seusianya pada waktu itu untuk bebas beraktivitas keluar rumah sampai dengan ada lamaran terhadap dirinya. Selama menjalani masa pingitan, Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku mengenai emansipasi, revolusi Prancis, sastra, dan semua bacaan yang membuatnya memahami dengan baik masalah sosial dan politik. Kartini akhirnya pun mulai menulis surat kepada teman-temannya yang kebanyakan berasal dari Eropa, seperti Stella Zihenderla, Jacques Hendricks Abendanon, Rosa Manuela Abendanon, dan yang lainnya, di mana pada saat itu perempuan tidak berhak mendapatkan kebebasan dalam hal pendidikan, bahkan memilih pasangan hidupnya. Kasta sosial menunjukkan bahwa wanita harus berada di bawah pria. Kalimat itulah yang sering beliau tumpahkan kepada para sahabat-sahabat penanya. Pada tanggal 24 Juli 1903, Kartini menerima lamaran dari Bupati Rembang dengan beberapa persyaratan darinya, sehingga pada tanggal 8 November 1903, Kartini akhirnya menikah dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Dari pernikahan tersebut, Kartini melahirkan satu anak laki-laki bernama Raden Mas Singgih Susalit Joyo Adiningrat. 4 hari setelahnya melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, dalam usia 25 tahun, beliau meninggal dan dimakamkan di Bulu, Rembang. Dalam menjalani pernikahannya dengan Bupati Rembang, Kartini mendapat banyak dukungan dari suaminya dalam mewujudkan impian dan cita-citanya,
memajukan perempuan Jawa pada masa itu, termasuk dalam memberikan pengajaran kepada perempuan yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya, di mana beliau diberikan sebuah ruang khusus untuk mengajar yang berada di kompleks Kadipaten. Sepeninggal Kartini, keluarga Van Deventer, tokoh politik etis di era pemerintahan Hindia Belanda, mendirikan Yayasan Kartini dan membangun sekolah wanita. Sekolah wanita itu pertama didirikan di Semarang, lalu meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Untuk mengenang jasa Kartini, sekolah tersebut pun diberi nama Sekolah Kartini. Tidak hanya itu, surat-surat Kartini yang dikirim kepada teman-temannya dikumpulkan oleh Nyonya Abendanon. Dari kumpulan surat-surat tersebut, diketahui bahwa Kartini banyak mengeluhkan mengenai kondisi perempuan pribumi. Bagaimana tradisi Jawa banyak menghambat kemajuan perempuan Jawa saat itu, seperti keterbatasan dalam pendidikan, kewajiban untuk melakukan masa pingitan, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan dalam mengemukakan pendapat maupun beraktivitas. Beliau juga mengungkapkan banyak kendala yang dihadapi dalam memajukan perempuan pribumi, khususnya di wilayah Jawa. Hal ini dikarenakan adanya adat dan tradisi yang telah turun-temurun diyakini oleh orang Jawa. Meski di baliknya banyak kepedihan dan kegelapan, tapi bukankah kegelapan ini justru membuat cahaya itu nampak lebih terang? Surat Kartini kepada Nyonya R.N. Abendanon, Mandri, 13 Agustus 1900. Tetapi sekarang kami berpegang teguh pada tangannya. Kepada dia tiada putus-putusnya kami arahkan pandangan kami. Dia akan mengemudikan kami, mempertimbangkan dengan penuh kasih sayang. Dan disitulah gelap menjadi terang, angin ribut menjadi angin sepoi-sepoi. Surat Kartini kepada Nyonya NCE Ovingshore, Oktober 1900. Dari banyaknya kata-kata gelap dan terang atau cahaya dalam kumpulan surat Kartini, maka Abendanon berinisiatif memberi judul pada buku kumpulan surat tersebut dengan Durchternis Toch Light, atau dari kegelapan menuju cahaya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Armin Pane menjadi habis gelap terbitlah terang. Saat remaja, Kartini banyak bergaul dengan orang terpelajar. Beliau juga gemar membaca majalah kebudayaan Eropa dan buku-buku tentang kemajuan wanita. Ketertarikannya dalam membaca akhirnya membuat Kartini memiliki wawasan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dari sinilah Kartini mulai menyadari bahwa wanita sebangsanya sangat tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa lain, terutama Eropa. Hal penting yang menjadi perhatian Kartini adalah kasus poligami, yaitu faktor paksaan orang tua agar anaknya mendapatkan suami dari kaum bangsawan demi meningkatkan derajat dan taraf hidup keluarga. Dengan caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa atau di Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapat kesetaraan seperti kaum pria. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya dalam memajukan wanita Indonesia, Kartini berencana melanjutkan pendidikan di Batavia atau negeri Belanda. Namun keinginan tersebut bersamaan dengan dilamarnya beliau oleh Bupati Rembang, sehingga sesuai dengan adat, ayahnya menganjurkan Kartini untuk menerima lamaran tersebut. Karena itu, pada akhirnya Kartini membatalkan
penerimaan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan Kartini mulai dari mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara. Di sekolah tersebut selain diajarkan pelajaran bahasa, berhitung, dan ilmu pengetahuan umum, juga diajarkan pelajaran keterampilan seperti menjahit, menyulam, memasak, dan lainnya. Di dalam buku yang berjudul Kartini Nyantri, karya Amirul Ulum, perjuangan Kartini yang memadukan pengetahuan dari Eropa tidak bertentangan dengan ajarannya, yaitu agama Islam. Kartini ingin belajar di Eropa disebabkan keinginannya untuk memajukan rakyatnya. Perempuan-perempuan pribumi ingin ia cerdaskan sebagaimana kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan karena beliau mempunyai pandangan bahwa seorang perempuan yang kurang cakap, maka generasi selanjutnya juga akan menjadi generasi yang makin menurun. Perempuan kelak akan menjadi seorang ibu yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anaknya. Jika perempuannya mempunyai pendidikan yang memadai, maka anak-anaknya juga akan tumbuh menjadi anak yang berkualitas. Pendidikan bagi perempuan sangatlah penting, bukan untuk menyamai dan menyaingi kaum laki-laki tanpa ada batasnya. Bukan pula ingin menjadikan anak didiknya menjadi seorang yang keeropanan, tapi pendidikan yang digagasnya adalah mengambil kepositifan yang ada di Eropa tanpa harus menggeser dan membuat kepositifan yang sudah tertanam dalam jati diri bangsanya itu hilang. Berkat perjuangan Kartini, kini perempuan Indonesia jadi memiliki kebebasan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, perempuan juga mendapatkan kesetaraan hak dengan laki-laki dalam hal otonom dan kesetaraan hukum. Semua itu dilakukan demi tujuan untuk mengangkat martabat kaum perempuan demi memajukan bangsa dan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.